Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang Bang, coba dong bagi tips tentang seputar budidaya pembesaran ikan lele. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya ada yang saya mau omongan pada teman-teman ya mengenai tentang video yang saya buat ini. Sebenarnya saya ingin ngevlog ya teman-teman, tapi karena kan kondisi kocoran ini sangat kenceng sekali, saking banyaknya kolam jadi nggak kedengeran ya. Kebetulan saya nggak pakai mikrofon ya, dan terpaksa saya buatkan ulang penyampaian mengenai tentang apa yang ada di video ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke topik ya. Sebenarnya dalam budidaya pembesaran kita harus memahami yang namanya tentang cara perawatan ikan lele, cara pemberian pakan ikan lele, dan cara perawatan kolam dan air ikan lele ya. Maksudnya dalam sirkulasi air kita harus memahami ya teman-teman. Dan ada tips buat teman-teman ya. Jika teman-teman ini adalah pemula dalam usaha atau ingin menggeluti seputar tentang budidaya pembesaran ikan lele, ini tips dan saran buat teman-teman, karena ini menurut pengalaman saya ya. Jika teman-teman belum punya kolam dan ingin membuat kolam, usahakan teman-teman buatlah kolam yang sederhana tapi kuat ya teman-teman. Jangan membuat kolam yang terlalu istimewa terlebih dahulu, karena biasanya teman-teman itu pasti akan ruginya itu akan semakin besar teman-teman. Kenapa saya membahas tentang rugi? Karena jika teman-teman itu keuletannya kurang, pasti akan teman-teman satu kali percobaan untuk pembesaran ikan lele pasti sudah macet, bahkan nggak mau lagi teman-teman. Ini saran saya ya, ini teman-teman bisa mencatatnya. Yang pertama, teman-teman bisa membuat kolam itu dari bambu teman-teman. Dari bambu. Jika teman-teman itu nggak bisa, teman-teman bisa menyuruh tukang membuat membuat kolam dari bambu. Itu mungkin satu hari sudah kelar ya. Kalau itu 10 kolam itu sudah kelar satu hari ya. Kalau teman-teman bisa, mungkin ada tutorial di YouTube, itu ada cara membuat kolam dari bambu. Teman-teman bisa mencontohnya. Karena kenapa saya sarankan untuk memakai kolam dari bambu? Karena maksudnya itu ragangannya ya teman. Jadi tidak jadi bambu terus kita lem-lem gitu ya, enggak ya. Jadi cuma sebagai rangkanya saja ya. Yang utamanya dalamnya itu adalah terpal teman. Cuma kita yang namanya dengan usaha, kita kan harus mengeluarkan modal seminim mungkin dan hasil semaksimal mungkin, yang tentunya tidak juga harus juga diimbangi dengan usaha dan doa, lalu sesuai dengan standar SNI aja lah ya. Jangan melakukan kecurangan apapun ya teman, karena niatnya mau usaha teman. Kita kembali lagi ya. Setelah teman-teman membuat kolam, usahakan teman-teman saat budidaya ikan lele jangan membeli bibit yang terlalu banyak teman. Jika teman-teman belum memahami mengenai tentang perawatan ikan lele ataupun pengobatan ikan lele, teman-teman jangan langsung beli banyak. Teman-teman cukup membeli 1.000 atau 2.000 saja sudah cukup teman. Kenapa seperti itu? Karena itu sebagai tahapan pembelajaran 1.000 atau 2.000 teman-teman besarkan, nanti dijual. Dan kenapa saya sarankan untuk 1.000 ekor ya, itu ya supaya kita merawat 1.000 ekor itu nanti saat panen itu hasilnya berapa sih, kita bisa tahu. Kalau sedikit kita ulangi lagi sampai hasilnya maksimal, lalu kita baru bisa mengeksplor lagi lebih besar. Kita bisa memperluas usaha kita ya. Yang berikutnya teman-teman harus mempelajari tentang perawatan ikan lele, pemberian pakan ikan lele, dan pengobatan ikan lele. Itu banyak sekali yang saya pernah upload di video-video saya sebelumnya. Jika teman-teman belum pernah menontonnya, teman-teman bisa menonton di channel saya ya, Sang Pemburu, dengan foto profil ikan mas ya. Dan
untuk perawatan ikan lele itu kunci utama dalam modal usaha ya. Jika teman-teman sudah mempunyai modal usaha untuk istilahnya sudah menguasai teori dalam budidaya ikan lele, teman-teman baru cari modal. Setelah cari modal baru kita membangun kolam yang sederhana saja. Usahakan buat teman-teman untuk kolam pembesaran ya, jangan terlalu kecil teman-teman. Minimal ini bisa dicatat ya, saya ulangi lagi teman-teman, catat saja. Untuk minimal kolam pembesaran teman-teman bisa menggunakan kolam 2x3 teman-teman, atau 3x3, ataupun semakin besar makin bagus, tapi jangan terlalu besar ya. Mungkin umumnya saja buat pemula itu 2x3 atau 2x2 itu sudah cukup. Dan 2x2 itu idealnya berapa ribu sih Bang? Itu 2x2 itu sebenarnya muat 500 ekor teman. Kalau 2x4 itu bisa 1000 ekor. Jangan tebar terlalu padat terlebih dahulu ya teman, karena biasanya sering sekali pemula yang melakukan tebar padat tapi tidak memahami tentang sirkulasi air. Jadi alhasil akan timbul semacam kayak overpopulasi lah. Jadi banyak sekali kanibalisme dan ikan pada sakit ya teman. Dan untuk pemberian pakan teman-teman bisa menyesuaikan jumlah dan tingkat kepadatan di kolam tersebut teman. Jadi teman-teman jangan pernah asal-asalan lah ya. Jadi ingin irit, padahal irit itu tidak menjamin ikan kita sehat dan juga besar. Standar saja ya. Kalau saran dari saya, berikan pakan 1 hari 3 kali atau minimal 2 kali sehari. Itu untuk pembesaran ya. Itu pun dengan catatan pemberian pakannya harus menutup ataupun sesuai standar ya. Cara memberikan pakan yang supaya pas dan tepat itu gimana sih Bang? Kita cukup berikan pakan yang dibibis atau yang direndam dengan air, lalu kita diamkan sampai pakannya itu sampai empuk lah ya, ataupun sudah medok istilah Jawanya ya, medok. Nanti setelah itu baru kita berikan pakan pada ikan lele kita. Dan takarannya Bang, kita nggak usah pakai takaran, cuma kita berikan saja. Nanti jika ikan lele kita sudah mulai kenyang, kita sudahi saja. Jadi saat kita bibis pakan, kita harus menakarnya ya. Takar terlebih dahulu, kita pakai gelas 1 gelas atau 5 gelas, baru kita kasih air, lalu kita berikan pakan pada ikan lele kita. Jika sisanya nanti kurang lebihnya 1 gelas, kita kurangi lagi 1 gelas. Tapi jangan kita berikan pakan segitu terus sampai ikan besar, nggak bisa ya. Jadi setiap 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu ya, itu kita harus memberikan penambahan atau tambahan jumlah pakan pada ikan lele kita teman-teman. Dan supaya pakan itu nutup, kita harus pahami terlebih dahulu gimana sih ciri-ciri ikan lele yang sudah kenyang itu. Ciri ikan lele yang sudah kenyang itu biasanya jika kita berikan pakan, nafsu makannya itu tidak terlalu agresif teman-teman. Jadi ya kayak kelemak-kelemek gitulah ya, kayak kurang sehat lah, tapi ya enggak, ikan sehat cuma kurang nafsu aja lah ya. Pokoknya kita sudah berikan pakan, kalau sudah kenyang itu sudah sedikit-sedikit makannya teman. Jadi buat teman-teman usahakan jangan memberikan pakan yang terlalu sedikit ataupun juga terlalu over, karena terlalu over itu juga akan memperburuk kondisi air kolam kita dan membuat amonia semakin banyak ya teman. Jadi itu juga mempengaruhi dengan kondisi ikan kita nanti sehat atau tidak. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman mengenai tentang budidaya ikan lele, seputar budidaya ikan lele pembesaran ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.